Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabar saudara? Saya sebagai inti gembala, saudara berdoa setiap saudara tetap diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Untuk bulan Mei ini kita akan ibadah, awal adalah ibadah perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan beberapa yang saya sampaikan kita tidak bisa live streaming di gereja karena ada beberapa hal daripada PSBB, maka kita akan ada tapping di beberapa tempat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi doa saya tetap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa beribadah dengan baik, mempersiapkan diri untuk beribadah dengan baik, saudara, sehingga setiap saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita ingin memuji Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Allah yang layak kami puji Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh Yesus, haleluya. Kau terawat dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidup
hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu, Yesus Tuhan. Bagimu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup untuk hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang layak kami sembah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik Bapa. Engkau melingkupi setiap hidup kami Yesus. Syukur Tuhan, haleluya Yesus. Serta kami memuji Engkau hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Oh Yesus, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat dalam ibadah online pada pagi hari ini semua dilindungi oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hati saya ada beberapa tema yang saya akan sampaikan. Tapi Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita menghadapi problema yang hari-hari ini kita hadapi dalam pandemi COVID-19 ini. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 22
sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks atau perikop firman Tuhan yang kita baca daripada kitab Lukas, pasal 8 ayat 22 sampai 25, ini saudara, kita melihat dalam perikopnya adalah angin ribut diredakan. Nah, saya berdoa, saya akan menyampaikan beberapa poin, dan biar Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat dalam ibadah online ini mendapatkan firman Tuhan ini jadi rema dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga boleh memberikan tuntunan dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita melihat daripada kitab Lukas ini dikatakan bahwa angin ribut. Ini terjemahan lama dikatakan, Alkitab terjemahan lama dikatakan angin ribut. Alkitab terjemahan baru dikatakan taufan. Sedang Alkitab sehari-hari dikatakan angin besar. Dan dalam terjemahan Alkitab modern dikatakan angin taufan. Dan semua ini dapat disebut adalah badai atau masalah. Karakteristik daripada badai atau masalah itu adalah tidak diundang. Ya, seperti hari-hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tidak diundang. Siapa yang mengundang? Tidak ada. Dan tiba-tiba kita dihadapi oleh pandemi COVID ini. Karakteristik yang kedua adalah sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah membahayakan. Nah, Pastor Robert Haskuller mengatakan, problems are not stop sign, they are guidelines. Artinya kalau kita ada problem, itu bukan berarti kita tanda untuk berhenti, tetapi itu adalah petunjuk, guidelines. Jadi garis petunjuk untuk kita menghadapi bagaimana badai ini. Nah, pertanyaannya, daripada saya akan mengeksposisi firman Tuhan ini, bagaimana kita menghadapi badai ini? Kita baca dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 22 dikatakan pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Nah, yang memberikan perintah untuk bertolak ke seberang itu siapa? Adalah Yesus Kristus. Tuhan mengatakan marilah kita bertolak ke seberang. Artinya yang pertama, poin pertama adalah menyadari meskipun Yesus yang memberi perintah, tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah. Nah, selama manusia hidup di dunia, masalah pasti ada. Tergantung kita menghadapinya dan menyelesaikannya. Kalau kita melihat ada beberapa sikap orang percaya ketika menghadapi masalah, ada yang acuh tak acuh. Seperti sekarang ini diinstruksikan, saya melihat pemerintah menginstruksikan dalam hal ini Kota Surabaya, minggu-minggu ini adalah PSBB. Tapi masih juga ada orang yang acuh tak acuh. Lah bagaimana masalah bisa diselesaikan? Yang kedua, sikap orang percaya menghadapi masalah adalah menyalahkan orang lain. Jadi ketika ada masalah terjadi, tidak introspeksi, menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu masalah ini terjadi. Yang ketiga, ini lebih parah, lebih bahaya.
ketika ada permasalahan, ketika ada problema, bahkan menyalahkan Tuhan, tidak lagi beriman kepada Tuhan, tidak lagi bergereja. Yang keempat adalah lari dari masalah. Saya melihat orang-orang yang selalu lari dari masalah, maka dia tidak akan pernah menjadi dewasa. Orang percaya yang ada di satu komunitas bergereja, ketika ada problem tidak menyelesaikan problem, tidak menyelesaikan masalah, bahkan lari dari masalah pindah ke gereja yang lain. Saudara, kadang-kadang orang yang seperti ini, saudara, di gereja lain yang membuat masalah. Nah, yang kelima adalah orang yang datang membuat masalah itu jadi ruwet. Jadi ini saya katakan adalah problem maker. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keenam yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah adalah problem solving. Nah, kita melihat iceberg problem solving. Kalau kita melihat dalam kehidupan ini, ketika tekanan masalah terjadi, ada respon daripada setiap kita, itu bisa tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah personality, kepribadian. Ya. Jadi yang kedua adalah karakter. Dan yang ketiga adalah temperamen. Saya tidak akan menjelaskan di hal ini, tapi yang saya akan jelaskan, kita akan melihat contoh-contoh. Bagaimana ketika Musa diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan tanpa masalah, bahkan masalah banyak dihadapi oleh Nabi Musa. Itu masalah bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa Israel yang sering bersungut-sungut. Yosua ketika menjadi pengganti Musa, mendapatkan perintah untuk merebut tanah Kanaan, bukan tanpa masalah. Dia harus menghadapi tembok Yeriko yang tinggi dan kokoh. Gideon ketika melawan orang Median, bukan tanpa masalah. Daripada 10.000 orang-orang yang akan berperang dengan Gideon, dikurangi jadi 1.000. Dari 1.000 dikurangi jadi 300 orang pilihan. Itu dalam kitab Hakim pasal 7 ayat 7. Makanya dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 6 dikatakan firman Tuhan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hal ini diulangi lagi dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika menghadapi masalah, yang terpenting adalah ada pertolongan daripada Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat dan beribadah dalam ibadah online pada pagi hari ini, ketika saudara menghadapi masalah, yakinlah saudara ada pertolongan daripada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar baiknya ada pertolongan dari Tuhan, ada pertolongan dari Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 19 dikatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang pertama, saya berdoa sekali lagi, semua yang melihat dan beribadah dalam ibadah online daripada pada pagi hari ini adalah penyelesaian masalah tergantung daripada sikap dan tindakan kita dan pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup setiap kita orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, saudara, poin yang kedua. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah ini? Bagaimana ketika kita menghadapi, saudara, pandemi COVID-19 ini yang kita sedang hadapi? Selain, saudara, ada pertolongan Tuhan Yesus, ada pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 23 dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka dalam keadaan bahaya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, yang memberikan perintah adalah Yesus Kristus untuk murid-murid menyeberang. Saudara, ketika dalam perjalanan menyeberang, saudara, mereka mendapatkan angin taufan, angin badai, saudara, sehingga membuat perahu itu hampir tenggelam. Dan saudara, siapa saudara murid-murid itu? Murid-murid itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Saudara, kalau saudara melihat backgroundnya, mereka adalah nelayan yang handal dan berpengalaman, saudara. Sedangkan saudara Yesus Kristus, saudara, adalah anak tukang kayu. Saudara menghadapi angin taufan dan mereka hampir tenggelam dan dalam keadaan bahaya, saudara. Artinya begini, saudara. Kemampuan manusia kita terbatas ketika menghadapi masalah dan problema. Tidak selalu dapat mengatasinya. Meskipun kita berpengalaman, meskipun kita punya, saudara, kemampuan, tapi saudara, kita ini terbatas, saudara. Tapi kabar baiknya, saudara, adalah orang percaya mempunyai Allah yang tidak terbatas. Saudara, yang siap, saudara, untuk memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya pasal 31 ayat 1, saudara, berkata, saudara, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan. Saudara, Mesir, saudara, adalah tempat, saudara, pada zaman itu, saudara, Mesir adalah tempat negeri, saudara, yang berbudaya tinggi, saudara. Dan saudara, Mesir itu melambangkan kemampuan manusia, saudara. Saudara, minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saudara kita sedikit merenung, saudara. Saudara menghadapi masalah dalam kehidupan ini, saudara. Mari saudara kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, poin yang kedua, saudara, jangan mengandalkan kemampuan dan pengalaman kita yang terbatas, tapi andalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kehidupan, karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjut, saudara, poin yang ketiga, saudara. Bagaimana saudara menghadapi angin badai? Bagaimana saudara menghadapi masalah problema dalam hidup ini, saudara? Saudara, kitab Lukas pasal 8 ayat 23, saudara. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka dalam keadaan bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah mengajak Yesus, saudara. Tetapi saudara, Yesus dibiarkan tertidur, saudara. Saudara, secara logika, secara pikiran kita, saudara, kalau seseorang tertidur itu, saudara, pertama bisa saudara Yesus kecapaian, saudara. Setelah mengajar, setelah melakukan mujizat, saudara. Yang kedua, saudara, bisa juga saudara murid-murid tidak ajak Yesus ngomong, saudara. Sehingga saudara, ketika Yesus tertidur di buritan, saudara, murid-murid mendapatkan badai, mendapatkan angin taufan, saudara. Mereka kelabakan dan mereka ketakutan, saudara. Saudara, yang ketiga, saudara, Yesus tertidur, saudara. Artinya, saudara, tidak ada komunikasi, saudara, sehingga membuat Yesus tertidur. Saudara, kadang-kadang kita melihat, saudara, orang beriman bisa berada di gereja, bisa dia di dalam pelayanan, saudara. Tapi saudara belum tentu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, saudara, ketika terjadi, saudara, pandemi COVID-19 seperti ini, saya banyak mendengar hamba-hamba Tuhan, saudara, yang betul-betul, saudara, mengarahkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih membangun hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Jadi, saudara, poin yang ketiga, saudara, adalah tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Saudara, kitab Yesaya pasal 30 ayat 41 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, artinya menanti-nantikan Tuhan itu, saudara, adalah orang itu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, strength new, saudara. Mereka seumpama Raja Wali, saudara, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari, tidak menjadi lesu, saudara. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara, saya berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian, bangunlah terus hubungan intim dengan Tuhan. Kedekatan melekat kepada Tuhan, saudara, sehingga air kehidupan terus menerus mengalir dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ketika Yesus ke suatu keluarga di Betania, saudara, untuk menemui saudara Lazarus, Marta dan Maria, saudara, ketika itu saudara, Marta melayani Yesus luar biasa. Bapak Ibu saudara, pelayanan bagus, saudara, dengan aktivitas, saudara, menghidangkan makanan, saudara, mempersiapkan bagi Yesus Kristus, saudara. Tapi saudara, Yesus tidak memuji Marta, saudara, tapi Yesus memuji Maria, saudara, yang sudah mengambil bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik, saudara? Yaitu saudara membangun hubungan intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saudara, biar saudara terus menerus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara yang bisa saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara berdoa dalam bahasa roh. Karena saudara di dalam saudara 1 Korintus pasal 14 ayat 4, saudara, dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, saudara, itu membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, terjemahan lama, saudara, membangun dirinya sendiri itu apa, saudara? Meneguhkan iman. Terjemahan sehari-hari, saudara, menguatkan diri, saudara. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, saudara, ketika saudara berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan berbahasa roh, saudara, itu membuat saudara kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, poin yang ketiga, berdoa dan menyembah dalam roh dan membawa keintiman dengan Tuhan. Saudara, kita melihat saudara poin yang keempat, saudara. Dalam Lukas pasal 8 ayat 24 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat saudara ketika murid-murid tidak bisa mengatasinya, saudara. Akhirnya saudara, mereka membangunkan Yesus Kristus, saudara, dengan berteriak, saudara, guru-guru kita binasa, saudara. Dan saudara, Yesus bangun, saudara. Dan apa yang dikatakan, saudara? Firman Tuhan mengatakan Yesus menghardik angin dan air itu, saudara, maka reda danau itu. Dan saudara, danau itu menjadi teduh. Saudara, poin yang keempat, saudara, yaitu saudara meyakini, saudara, Tuhan berkuasa atas segala keadaan dan alam. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kuasa alam melalui Yesus Kristus, saudara, itu melebihi apapun yang ada di dunia ini, saudara. Dalam Efesus pasal 1 ayat 19-21 saudara dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara, yang keempat, saudara, biar saudara meyakini, saudara, bahwa Tuhan berkuasa atas segala keadaan yang sekarang ini kita hadapi. Bapak Ibu saudara, ada kuasa bagi orang percaya. Saya percaya, saudara. Tapi saudara, kita tidak juga bisa sembarangan, saudara. Kadang-kadang saudara, saya ada melihat hamba-hamba Tuhan, saudara, yang memakai ayat ini untuk menerapkan dalam kehidupannya, saudara. Tetapi saudara, saya berkata, saudara, ada kuasa, saya amini, saudara. Tapi saudara, kita lihat dalam kehidupan kita, kalau Yesus yang menyuruh, maka terjadilah, saudara. Saudara, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara, Yesus ketika akan naik ke surga, saudara, Yesus mendekati para murid-muridnya. Dan Yesus berkata, saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18. Nah, Bapak Ibu saudara, sekali lagi saudara, hari-hari ini saudara,
Saya melihat beberapa WA yang disampaikan bagaimana saudara orang yang kena daripada ODP, PDP saudara, yang jadi pasien saudara, mereka yang sampai riaknya begitu mengerikan saudara. Saudara, tapi saudara, saya berdoa bagi setiap saudara yang beribadah dalam ibadah online ini, semua saudara dilindungi oleh Tuhan. Yakinlah saudara, ada kuasa yang melindungi saudara. Ataupun saudara yang menghadapi sakit penyakit, saudara yang menghadapi problema saudara, saudara yakinlah saudara, ada kuasa yang akan melindungi saudara. Ada kuasa saudara yang akan membuat jalan keluar dalam kehidupan saudara. Poin keempat saudara, kita belajar kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat saudara yang kelima, poin yang terakhir saudara. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas pasal 8 ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, yang kelima kita belajar saudara, ketika Yesus bertanya, di manakah kepercayaanmu? Saudara, percaya saudara. Dalam terjemahan lama, terjemahan Alkitab modern sudah dikatakan iman saudara. Saudara, iman itu faith Inggrisnya saudara. Saudara, Yunaninya pistis saudara. Saudara, dalam kehidupan ini saudara, kita perlu beriman kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan yang sampai akhirnya saudara, yang membuat kita bisa masuk ke surga yang mulia. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saudara ada pengharapan saudara, iman itu adalah dasarnya saudara. Ya saudara, jadi kalau saudara ada saudara yang saudara harapkan dalam kehidupan ini saudara, segala sesuatu saudara yang belum kita lihat saudara, buktinya apa saudara? Yaitu iman ini saudara. Tapi saudara, iman ini juga perlu tindakan saudara. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga lah halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, artinya iman memerlukan tindakan. Saudara, iman tanpa tindakan saudara, itu akan menjadi tidak ada hasilnya saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi poin yang kelima saudara, iman yang bertindak adalah turn point. Adalah turn itu saudara, poin untuk bergerak, untuk terjadinya mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Sekali lagi saudara, saya berdoa saudara yang beribadah dalam ibadah online daripada GBPS, BIBIS saudara, semua saudara, mari saudara kita coba merenung, kontemplasi saudara dalam kehidupan ini pada hari ini khususnya saudara. Mengapa saudara firman Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan tentang bagaimana kita menghadapi angin badai ini saudara. Saudara, biar saudara betul-betul boleh mendapatkan rema saudara daripada firman Tuhan yang saya sampaikan ini saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih biar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang beribadah dalam ibadah online. Dan biar mereka Tuhan pada hari-hari seperti ini, mereka tidak bisa beribadah secara ibadah konvensional, ibadah yang biasa kami lakukan untuk bertemu secara tatap muka. Tapi hamba-Mu berdoa di tempat ini, biar kuasa mujizat-Mu Tuhan menjamai setiap orang yang melihat daripada video online ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang beribadah dalam ibadah online ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berikan tuntunan-Mu yang sejati, dan biar melalui firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, Tuhan betul-betul sudah menjamah setiap anak-anak-Mu. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang hari-hari dihadapi, biar mereka boleh berkaca dalam firman-Mu, dan biar mereka boleh berkontemplasi dalam firman-Mu Tuhan, sehingga mereka betul-betul boleh mengalami tuntunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap
anak-anak-Mu, memberkati setiap orang percaya, memberkati setiap orang beriman yang sudah mendengar, melihat, dan beribadah dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sebentar lagi akan mengadakan ibadah dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah yang ingin mengikutinya bisa mengambil roti dan cawan yang berisi anggur. Mari sama-sama saudara angkat roti ini melebihi daripada atas kepala saudara. Nanti saya akan bacakan firman Tuhan dan nanti akan kita makan sama-sama dengan percaya. Pandang kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita berdoa agar seperti firman Tuhan disampaikan menghadapi permasalahan angin badai yang Bapak Ibu Saudara hadapi, biar Tuhan memberikan jalan keluar. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saya sekali lagi bertanya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi cawan yang berisi air anggur ini, dan nanti akan kita minum sama-sama dengan percaya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum sama-sama dengan percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang akan memulihkan, yang akan memberikan tuntunan yang sejati dalam kehidupan setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Biar setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya, setiap orang beriman yang sudah beribadah dengan baik, roti makanan mereka diberkati oleh Tuhan. Air minuman mereka diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama angkat tangan. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu, menjagai dan mengawalimu. Tuhan Yesus akan memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu dengan menyinari kehidupanmu, dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan berkat damai sejahtera-Nya. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai kali kedua bertemu sebagai mempelai yang sempurna tanpa cacat dan kerut di hadapannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.